Kalau dulu anekdot kita gini, BPJS itu banyak pahala jaminan sorga. Ah. Kenapa jadi gini? Pasien dalam kondisi emergensi itu rumah sakit yang tidak bekerja sama pun wajib melayani. Oh, wajib ya, Pak ya? Iya. Katanya nih BPJS tuh sering telat melayani ke pasien gitu. Jadi kayak ada beberapa dari misalnya saya tengok dari media sosial gitu kayak banyak kayak komplain tuh ini mentang-mentang saya BPJS nih pelayanannya lambat banget nih dari rumah sakitnya. Halo Kidan JKN, selamat datang lagi di episode ketiga dari mana BPJS Kesehatan yang sekarang nih kita bahas tentang lebih detail lagi nih BPJS Kesehatan tuh gimana dengan sumber yang baru nih. Nah, saya lihat nih antusias dari para penonton nih kayak banyak banget nih yang nanya mau yang ini dong, mau bahas ini dong sama yang lain gitu. Nah, kali ini saya membawakan sumber baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kedan JKN, ya. Perkenalkan saya Ikhwal. Saya selaku Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Medan. Oke, berarti Bapak bagian SDM ya sekarang? Benar, Oke, siap. Oke Pak, nah di tema kali ini kita akan membahas tentang meluruskan fakta di balik BPJS Kesehatan nih. Kan banyak nih yang masyarakat umum belum tahu kayak detailnya gimana, kayak kinerja. Kan selama ini masyarakat cuma melihat di lapangan aja bagaimana dia menjadi konsumen gitu. Dan kinerja BPJS ini kan kayak saya rasa dikurang apresiasi gitu dari masyarakatnya nih. Nah, kita mau meluruskan fakta-fakta yang sering orang tanya-tanya lah gitu. Katanya nih BPJS tuh sering telat melayani ke pasien gitu. Jadi kayak ada beberapa dari misalnya saya tengok dari media sosial gitu kayak banyak kayak komplain tuh ini mentang-mentang saya BPJS nih pelayanannya lambat banget nih dari rumah sakitnya. Nah, dari BPJS ini ada standar waktu untuk pelayanannya enggak gitu, Pak? Wah, menarik sekali Mas. Jadi di tahun 2024 ini BPJS Kesehatan itu punya tagline pelayanan yang mudah, cepat dan setara. Oke. Nah, ini maksudnya apa? Bahwa seluruh peserta JKN itu saat mengakses pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan harus bisa terpenuhi akses kemudahannya, cepat dan kesetaraannya. Jadi tidak ada pembedaan. Aksi semudah di sini dalam artian apa? Bahwa proses gampang. Kita cukup tunjukkan KTP saja. Dan kartu kepesertaan kita aktif, maka kita bisa langsung dilayani. Cepat, ya kita juga sekarang punya fitur namanya antrian mobile JKN. Jadi peserta yang mau datang tuh bisa mengakses antrian mobile JKN, bisa langsung tanpa menunggu. Dan dia sudah tahu kepastian kapan dia dilayani di kesehatan. Dan setara, tidak ada perbedaan antara pasien JKN dengan pasien umum. Nah, ini yang sekarang menjadi tagline dan komitmen BPJS Kesehatan bersama seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama. Dan kami juga memastikan komitmen seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan itu memberikan pelayanan yang standar. Dalam artian tidak membeda-bedakan. Pasien umum, ini kalau pasien umum, kalau kemarin kan sempat viral ya berita seolah-olah pasien JKN itu yang kayak anak tiri kayak dipanggil juga cara manggilnya teriak-teriak gitu ya. Nah, ini yang kita akan hapuskan bahwa peserta JKN itu mempunyai hak yang sama dengan karena tetap mereka bayar iuran, baik itu yang iuran bayar sendiri maupun iuran yang dibayar oleh pemerintah. Jadi tidak ada cerita pasien itu gratis, karena pasti dibayar. Iya, seperti itu. Yang selanjutnya ini saya mau nanya lagi Pak, di BPJS Kesehatan ini ada kayak tidak menanggung penyakit tertentu gitu nggak Pak? Kalau ada tuh kan misalnya tidak menanggung penyakit tertentu, nah contohnya apa itu? Boleh kasih tahu Pak? Baik, pertanyaannya cukup menarik ya, karena mungkin banyak juga orang yang belum paham ya. Jadi sebenarnya gini, regulasi terkait penyakit yang tidak dijamin oleh program jaminan kesehatan nasional oleh BPJS Kesehatan, itu ada kriterianya sesuai dengan Perpres nomor 82 tahun 2018. Jadi Perpres itu ada beberapa kriterianya. Mungkin kalau saya spill berapa ya, contoh misalnya penyakit akibat upaya bunuh diri, upaya memperoleh keturunan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi ada memang tidak dijamin itu karena memang tidak termasuk dalam rangka bakti sosial. Misalnya ada kegiatan bakti sosial itu nggak akan dijamin. Terus ada karena kasus-kasus kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan lalu lintas itu tidak dijamin sepanjang. Tapi kalau kecelakaan lalu lintas ini lebih kepada
penjamin pertamanya ada Jasara Harja. Nah, Oh, iya, penjamin iya, kedua iya. setelah penjamin pertama tadi terpenuhi, maka baru masuk ke BPJS Kesehatan yang menjamin. Bukan tidak ditanggung sepenuhnya. Nah, yang tidak dijamin sepenuhnya itu seperti saya sebutkan tadi ya, Iya, upaya upaya bunuh bunuh diri. diri, upaya inventaritas. Oh. Ada berapa kriteria di Perpres 82 itu terkait dengan pelayanan yang tidak dijamin oleh Oh, oke. Jaminan Kesehatan Nasional. Oh, jadi berarti kalau misalnya masyarakat mau berobat, nanti kan kadang mereka takut, aku penyakit ini diterima nggak ya? Tapi rata-rata penyakit umum itu pasti diterima semua kan, Pak? Secara umum hampir seluruh Hampir semuanya. seluruh. Jadi sebenarnya gampang sih, teman-teman saya rasa kayak dan JKN semua sudah bisa lah mengakses internet ya. Saya rasa Oh iya bisa. kalau internet itu kan gampang lah, ada Mbah Google ya. Sebenarnya bisa dicari juga. Bahkan kalau ragu ada namanya petugas kita EP3RS namanya. Iya. Petugas EP3RS itu nanti bertugas, ada fotonya di setiap rumah sakit atau fasilitas kesehatan kerjasama. Kalau nggak tahu, ragu, tanya saja apakah penyakit ini ditanggung atau enggak. Iya. Atau bisa tadi dicek daftar penyakit, itu akan muncul lah pasti. Oh iya. Diagnosis yang apa penyakit yang tidak dijamin oleh program JKN tadi. Oke Pak, saya mau nanya lagi nih kan. Katanya nih di beberapa kabar yang saya dengar kalau di beberapa RS nih BPJS nggak diterima Pak. Nah ada juga kayak ditolak lah, apa mungkin itu faktor yang penyakit yang tadi lah. Nah koordinasinya itu gimana sih Pak dengan si rumah sakit itu misalnya terjadi seperti itu? Oke, jadi gini, sesuai dengan amanat Perpres. Jadi kita ini kerjasama dengan seluruh fasilitas kesehatan yang kerjasama. Jadi selama peserta dilayani di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan JKN, dengan BPJS Kesehatan, maka kewajiban fasilitas kesehatan memberikan pelayanan. Tetapi memang mungkin kita lebih indip lagi nih bertanya, kenapa dia tidak dilayani? Apakah karena kamarnya yang ketersediaan kamar penuh, atau memang karena ada kesalahan atau misalnya fraud yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan sehingga dia tidak memberikan pelayanan. Nah tadi itu seperti saya bilang tadi kan, kanal pelayanan atau pengaduan kita cukup banyak terbuka. Ada Pandawa mungkin kemarin sudah dibahas juga sama Pak Faisal kemarin ya. Pak Faisal. Jadi bisa melalui Pandawa, bisa melalui mobil JKN juga tadi tuh lapor. Nah jadi silakan dilaporkan. Nah kalau rubahkan untuk kalau sesuai regulasi Perpres tadi, bahwa pasien dalam kondisi emergensi itu rumah sakit yang tidak bekerja sama pun wajib melayani. Oh wajib ya Pak ya? Iya. Jadi untuk kasus darurat, misalnya ini kan memang kondisinya paling dekat adalah rumah sakit. Ya, walaupun rumah sakit belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, tapi dia punya kewajiban untuk memberikan pelayanan. Nah sampai kegawat daruratnya hilang. Setelah kegawat darurat baru dia wajib merujuk ke fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS. Benar. Berarti gitu ya. Berarti banyak errornya mungkin si rumah sakit ini nggak bekerja sama dengan BPJS mungkin Pak ya. Bisa jadi. Jadi makanya kita perlu lebih indip lagi. Kita lihat, cek situasi. Mungkin karena gini kan. Kalau untuk teman-teman kayak dan JKN, kalau terkait dengan program atau pelayanan di fasilitas kesehatan maupun silahkan saja langsung kelapor. Terkadang peserta JKN ini tidak menyampaikannya pada kesempatan pertama sehingga berita jadi bias. Yang kedua, tidak bertanya atau menyampaikan kepada pihak yang berkompeten, yaitu BPJS Kesehatan. Karena kalau bertanya atau menyampaikannya ke kami, insya Allah kami komitmen untuk langsung menindaklanjutinya. Kalau itu memang rumah sakit yang kerjasama, pastikan kenapa pasiennya tertolak. Sudah banyak kok contoh kasusnya bahwa begitu ada laporan, kita punya tim tadi yang saya sebutkan, ada P3RS ya. Pengenalan pelayanan peserta di rumah sakit itu akan berkoordinasi, akan mengkonfirmasi yang pertama, benar nggak ini ditolak? Oh ternyata benar. Kenapa ditolak? Oh ternyata kamarnya dipastikan. Oh iya memang kamarnya nggak ada. Atau karena memang ada oknum yang tidak bertanggung jawab pelayanannya. Ya itu biasanya kalau kesalahannya karena Vaskes, maka fasilitas kesehatan itu wajib memberikan pelayanan sesuai dengan haknya peserta tadi. Iya betul. Dari pihak BPJS Kesehatannya ini lebih sulit untuk koordinasi dengan masyarakat apa ke rumah sakitnya Pak? Kalau sebenarnya kalau kita tidak pernah menganggap koordinasi sulit ya, karena memang kalau saya gambarkan begini, kalau kerjasama dengan fasilitas kesehatan itu ada ikatan kontrak. Kontraknya itu kan mengikat hubungan hak dan kewajiban. Nah koordinasinya ya pasti monitoring kalau apakah fasilitas kesehatan itu comply atau patuh terhadap kontraknya. Memastikan lah, misalnya tadi kalau ada laporan rumah sakit menolak pasien, kita akan lihat
kepatuhannya. Kalau ternyata memang dia salah, akan kita berikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, Tapi kalau memang ternyata memang hanya miskomunikasi dengan peserta, jadi memang kalau ke peserta sekarang ini kan kalau kita istilahnya netizen sekarang kan Iya, netizen ya. cukup kritis ya. Kritis. Karena memang akses informasi juga terbuka lebar. Saya cuma pesan satu sebenarnya buat seluruh teman-teman KEDAN JKN, program JKN ini. Jangan pernah menerima suatu berita atau informasi hanya dari satu literasi saja atau sumber saja. Apalagi sumber itu mohon maaf sekali, hanya influencer atau orang-orang yang bahasanya tidak punya kompetensi dalam hal tersebut. Oh, bukan ibaratnya bukan dalam kompetensi dalam media gitu atau pers gitu Pak ya? Bukan gini, saat saya bicara tentang JKN, saya punya kompetensinya. Oh iya, karena saya adalah pegawai BPJS Kesehatan dan saya diamanahi sebuah jabatan yang berkait dengan BPJS Kesehatan. Saya berani bilang saya punya kompetensi untuk menjelaskan tentang program JKN. Nah, kalaupun misalnya KEDAN JKN nih masih keliru dengan berita yang sekarang atau mungkin yang lagi hot kan, KEDAN JKN misalnya bingung dengan informasi itu bisa langsung aja chat customer service yang di ini JKN Mobile kan Pak? Boleh juga ke follow IG kita, KEDAN JKN. Ya, boleh langsung DM aja ya Pak ya? KEDAN juga bisa, itu ada Mbak Karin dan Mbak Sasa tuh. Nah, orang-orang yang 24 jam mantengin tuh IG. Nah, itu kalian bisa langsung situ aja. Jadi gak ada yang misinformasi jadi gitu. Biar jadi nanti tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan. Gara-gara ini harusnya dia mau daftar butuh jadi kendala. Iya, jadi penilaiannya jadi jangan langsung stigmanya jangan langsung dari satu pihak aja sih teman-teman. Gitu aja. Nah, yang terakhir nih Pak, saya mau nanya, rata-rata kan kalau BPJS Kesehatan ini kan di stigma sama masyarakat umum tuh untuk masyarakat yang kurang mampu nih, ya kan? Nah, gimana sih upaya dari BPJS ini supaya kita ini layanan bukan hanya untuk orang yang kurang mampu, kita ini setara semua gitu. Gimana sih Pak dari pihak BPJS Kesehatannya? Iya, ini memang masih banyak beberapa orang atau kalangan masyarakat yang menganggap bahwa program JKN ini hanya untuk orang-orang yang tidak mampu. Nah, ini sebenarnya sebuah stigma yang kurang tepat ya, agak keliru ya. Kenapa? Karena memang kalau saya boleh cerita nih. Oke, boleh Pak. JKN itu kan adalah sifatnya asuransi ya. Asuransi itu di mana dengan jumlah kepesertaan yang cukup besar ini membayar iuran tertentu sesuai dengan ketentuan. Kalau misalnya pekerja penerima upah ada proporsi gaji, atau pekerja bukan penerima upah itu berdasarkan kelas yang dipilih, dan termasuk yang penerima bantuan iuran itu murni dibayar oleh pemerintah. Jadi 3 segmen itu tadi ya. Nah, ini kan skema iuran ini sifatnya yang sehat mensubsidi yang sakit. Jadi bukan yang miskin atau yang kaya mensubsidi yang miskin. Karena mohon maaf, yang sakit jantung biasanya itu orang-orang kaya. Tinggi biasanya betul. Orang-orang yang karena makanya ya kalau mohon maaf kalau orang-orang itu biasanya penyakitnya berbeda ya. Jadi penyakit-penyakit yang tertentu itu yang cancer itu semua itu bahkan didominasi orang-orang yang sebenarnya punya duit. Gitu Pak. Jadi bukan orang kaya mensubsidi yang miskin atau miskin mensubsidi kaya, tapi yang sehat memberikan subsidi yang sakit. Kenapa? Kalau saya bilang gini, kalau dulu anekdot kita gini, BPJS itu banyak pahala jaminan sorga. Kenapa jadi gini? Saya kok klaimnya sorga? Jadi kalau kita ikut BPJS kan Mas, kalau Mas Raka jadi peserta, kalau Mas Raka sakit, insya Allah jaminan kesehatannya nggak perlu dikhawatirkan lagi karena sudah ada jaminan. Ada jaminan ya, betul. Tapi kalau Mas Raka sehat, iuran Mas Raka kan dipakai orang yang sakit. Iya, betul. Kalau masyarakat ikhlas, insya Allah jadi pahala. Oke Pak, sebelum kita tutup ini episode, Bapak ada harapan atau pesan nggak ke peserta-peserta JKN atau ke masyarakat gitu? Boleh dikasih tahu aja Pak, langsung ke kamera ini. Oke, masyarakat terima kasih. Buat KEDAN JKN semua, jadi yang pertama, jangan pernah percaya hoax, hindari hoax. Pastikan saat kita menerima sebuah berita apapun itu, khususnya berita tentang JKN, pastikan sumber beritanya adalah sumber yang valid dan bisa kredibel dan bisa dipercaya agar KEDAN JKN semua tidak tersesat di jalan yang benar gitu ya. Asalnya jangan sampai lah ya, mendapat informasi yang tidak benar. Baru berikutnya ya seperti yang selalu dibilang ya,
program JKN ini adalah program yang mulia, yang kalau kita sakit kita mendapatkan jaminan, kalau kita sehat pun maka iuran kita akan membantu orang lain. Maka niatkan selalu untuk jangan lupa untuk selalu membayar iuran tepat waktu. Yang pertama keuntungan agar teman-teman saat bisa sakit bisa mendapat pelayanan dengan mudah dan tidak ada kendala. Dan jika pun teman-teman sehat, maka iuran teman-teman dan JKN semua bisa membantu orang saudara kita yang mungkin membutuhkan pelayanan kesehatan. Seperti itu. Gitu. Itu aja Pak. Ya. Cukup. Nah, itu dia tadi episode yang ketiga yang membahas tentang meluruskan fakta-fakta di balik BPJS Kesehatan Pak. Nah, saya reminder lagi bagi Kedon JKN nih, tolong kalau misalnya ada berita yang kurang cocok lah dari BPJS ini, langsung aja konfirmasi. Bisa tadi kan langsung ke IG kan? IG-nya apa Pak? Kedon JKN ya? Ya, @kedonjkn. @kedonjkn. Kalian bisa langsung aja situ DM. Nanti ada juga admin di situ yang langsung membalas, memberi tahu yang gimana sih faktanya itu gimana di lapangan gitu kan. Dan juga bisa kalian langsung ke Mobile JKN. Sekali. Segitu saja mungkin episode kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bye-bye.